Yesus melegakan orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Halo, sahabatku, saudaraku yang terkasih. Salve, semoga damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam semangat selalu. Kembali saya mengajak kita bersama-sama hari ini belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita buka dengan tanda kemenangan kita, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Datanglah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hidup adalah sebuah perjuangan. Seperti kata pepatah bahasa Latin, vita hominis militia. Memang hidup itu adalah sebuah perjuangan. Manusia selama hidupnya di dunia ini penuh dengan perjuangan untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia harus bekerja, ia harus berjuang. Santo Agustinus mengalami pergulatan yang lama dan melelahkan di dalam hidupnya. Dia mencari kedamaian dan ketenangan untuk hidupnya, tetapi ia mencari semuanya itu di luar Allah. Ia mencoba macam-macam gaya hidup serta mengikuti berbagai ajaran kebijaksanaan dan keagamaan. Semuanya itu tidak ada yang memuaskan jiwanya. Santo Agustinus sangat terkenal, santo yang besar. Namun setelah pencarian panjang, pada akhirnya ia menemukan jalan atau tempat di mana ia memperoleh damai dan ketenangan bagi jiwanya, bagi hidupnya. Akhirnya ia mengenal dan mengimani Allah di dalam gereja Katolik. Lalu ia menyimpulkan dengan indah sebuah kalimat, "Gelisah hatiku sebelum beristirahat padamu." Dalam Confessiones 1. Dan saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, kekayaan, kepintaran, karier, popularitas, semuanya itu terasa indah dan menyenangkan. Memang itu hasil karya, usaha, perjuangan kita manusia ini. Tetapi semua itu belum bisa dapat memuaskan dahaga jiwa kita, hausnya jiwa kita yang paling dalam. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahaga manusia. Manusia bahkan selalu merindukan Tuhan, karena memang manusia diciptakan untuk bersatu dengan Tuhan. Kesatuan abadi dengan Tuhan, itulah yang dapat dan menenteramkan jiwa yang haus. Karena misinya membawa dan mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang kecil dan sederhana. Misi Yesus. Kita tahu bahwa orang pintar, orang pandai
dan orang bijak tidak mau membuka hati dan menerima pewartaan Yesus. Maka Yesus membuka tangan lebar-lebar dan menyapa serta mengundang orang-orang sederhana di sekelilingnya, yaitu orang-orang yang mau mendengar dan menerima pewartaan dan pengajarannya. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus mengundang orang yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus tahu bahwa mereka dikuasai oleh hawa nafsu, dibelenggu oleh keinginan yang tak teratur, yang hanya memberikan mereka kepuasan palsu. Dan semuanya itu tidak mendatangkan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Orang berbeban berat seringkali karena mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka mengandalkan kemampuannya. Itulah sebuah kesombongan. Mereka seperti tidak memiliki kekuatan atau kemampuan apa-apa. Tapi mereka menganggap diri mereka hebat dan mampu untuk mengatasi segala-gala dengan kekuatan mereka sendiri. Maka mereka seakan-akan sedang memikul sebuah beban batu berat di punggung mereka. Mereka inilah yang diundang Yesus untuk belajar kepadanya. Belajar kepada Yesus, karena Yesus seorang lemah lembut dan rendah hati. Sebenarnya apa yang menjadi sumber keletihan para pendengar yang mengelilingi Yesus pada zaman itu? Tentu saja bukan karena kerja keras sehari-hari, atau mungkin karena usia tua, dan lain-lain sebagainya. Bukan, tetapi melainkan sesuatu yang menekan jiwa dan menegangkan saraf mereka. Kira-kira apa itu? Itulah yang dinamakan kuk yang dipasang para bijak dan orang pandai Yahudi, termasuk imam-imam mereka, yang memasang kepada mereka orang-orang bodoh dan orang-orang sederhana. Mereka memikul beban berat, hukum Taurat dan segala perintahnya, dan peraturan-peraturan terperinci, serta disiplin-disiplin yang ketat. Para ahli Taurat dan kaum Farisi memang menawarkan sebuah keselamatan kepada mereka, tetapi keselamatan yang semu. Sebab hal itu tidak memberikan mereka sukacita dalam hidup mereka, damai di dalam hidup mereka. Melainkan sebaliknya, memberatkan hidup mereka, menjadi beban berat hidup mereka. Orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang yang miskin. Makanya Yesus dengan tegas mengatakan kepada mereka, putuskan hubungan dengan yang memberatkan hidup kalian. Dan datanglah kepadaku, letakkanlah bebanmu kepadaku. Kalian akan merasakan kelegaan dan segar kembali dalam hidup kalian. Sebab keselamatan yang kubawa, kedamaian yang kubawa, bukan keselamatan semu atau damai dan ketenangan yang semu, tetapi semuanya keselamatan datang dari Bapa di surga. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Para murid Kristus, para pengikut Kristus. Dalam perjalanan hidup ini, kita pun tidak pernah luput dari rasa jenuh, letih, lesu, dan berbeban berat. Namun sebagai murid Kristus, kita harus ingat satu hal yang pasti, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak pernah memikul beban berat kita sendiri. Tapi kita berjalan bersama dengan Yesus.
Sebab Yesus adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dan Yesus sendiri pernah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Persahabatan dan relasi intim dengan Yesus membuat beban kita menjadi ringan. Kita bisa mengatasi kekacauan di dalam hidup ini. Sebagaimana yang dialami oleh Santo Agustinus. Dalam sejarah kita tahu bahwa Santa Helena, ibunda Santo Agustinus, berdoa selama kurang lebih 20 tahun untuk anaknya yang terkasih, Santo Agustinus. Selama 20 tahun, Santo Agustinus melalang ke sana ke sini, mencari kedamaian dan ketenangan hati. Tetapi dunia menawarkan kedamaian dan ketenangan yang palsu. Karena setiap detik, setiap saat, semuanya itu bisa berubah. Semuanya yang dijumpai Santo Agustinus tidak abadi. Tetapi akhirnya dia menemukan kedamaian sejati, ketenangan yang sejati bagi jiwanya ada di dalam Gereja Katolik yang menemukan Allah yang hidup, yang menemukan Yesus yang memberikan kelegaan dan memberikan damai dan ketenangan bagi jiwanya. Di dalam Yesus, dan beban kehidupan itu tetap ada bagi kita muridnya. Memang kita manusia harus berjuang untuk hidup ini. Hanya saja ketika kita bersama Yesus, kita berjalan bersama Yesus, beban kita akan menjadi semakin ringan. Dan kalau kita selalu bersama Yesus, maka di dalam Yesuslah kita menemukan ada ketenangan dan kedamaian yang sejati. Karena apa? Karena di dalam Yesus ada jaminan, ada harapan yang pasti bahwa di dalam Yesus ada keabadian, ada sukacita, ada ketenangan, ada kedamaian yang abadi, bukan semu. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Kalau hari ini beban kita sudah terlalu berat, langkah kita sudah semakin goyah, hidup kita terasa pudar, semangat hidup kita semakin menurun. Mungkin dunia tidak sanggup membantu kita lagi. Lalu kepada siapa kita harus datang? Dengarkan hari ini Tuhan Yesus memanggil Anda. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan meringankan bebanmu dan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Yesus, saudaraku. Yesus adalah angin sejuk yang menyegarkan jiwa kita. Jiwa yang panas membara, jiwa yang haus dan dahaga akan kebenaran, akan kebahagiaan, akan damai sejahtera. Yesus akan memberi angin segar untuk itu. Yesus tidak menuntut kita untuk melakukan perintah-perintahnya semua. Yesus tidak hanya menuntut kita untuk melakukan sesuatu untuk Dia. Tetapi Yesus mengundang kita untuk diam bersama Dia. Yesus mengundang kita untuk datang menikmati sukacita, bahagia, damai di dalam Dia. Jangan lari ke tempat lain. Datang kepada Yesus. Memang hidup ini adalah sebuah perjuangan. Vita hominis militia. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tetapi jangan lupa bahwa jangan sampai kita berjuang berjalan sendiri di jalan ini.
Tetapi kita harus berjuang, berjalan bersama Yesus. Bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada kemenangan. Di dalam Dia ada jaminan, ada harapan yang pasti. Damai abadi, ketenangan abadi, sukacita abadi dalam kerajaan surga. Karena Ia tidak memberikan damai dunia yang palsu ini, tapi Ia membawa damai, sukacita, kemenangan, keselamatan dari Bapa dalam surga. Amin. Inilah renungan kita yang singkat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah tumpuan harapan dan kerinduan hati kami. Tempat beban hidup kami diringankan. Mohon berkat-Mu bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.